warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 7. Tidak terasa kita sudah sampai di bab 4. Nah, kali ini kita belajar teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini adalah pertemuan yang pertama. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk mengikuti materi? Baik, sumber bahan yang kita gunakan tetap sama ya, buku bahasa Indonesia untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat menyimpulkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku ilmu pengetahuan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar. Baik, sebelum kita ke materi inti, ayo kita berbagi. Masih ingat gak pelajaran yang telah lewat, yaitu di bab 3 tentang ya benar teks prosedur. Nah, untuk mengingat, coba sebutkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Ya, unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur ada kata perintah, ada kata larangan atau saran, menggunakan kriteria atau batasan, ada kata keterangan, ada kata hubung atau pelesapan atau acuan, ada kalimat bentuk pasif, dan yang terakhir adalah menggunakan akhiran i, akhiran kan, dan akhiran lah yang merupakan imbuhan untuk kata perintah. Baik, kalau sudah ingat, nah kita ke materi inti, pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, kalian bisa lihat menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi jabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Baik, untuk yang kedua sekarang, menurut Wikipedia. Nah, teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi jabaran umum untuk melaporkan hasil dari pengamatan atau observasi yang telah kita lakukan, di mana laporan itu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menyampaikan informasi hasilnya. Bagaimana anak-anak? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang berisi jabaran umum mengenai sesuatu atau objek yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi untuk menyampaikan informasi. Nah, bagaimana anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih isi teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi itu kita bisa singkat dengan teks LHO. Nah, isinya satu, teks LHO ini sudut pandangnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, tentang suatu objek, kita misalnya mengamati sebuah objek atau sesuatu konsep, tetapi dia berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini contohnya. Dari disiplin ilmu biologi yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, tengkorak, hewan, dan tumbuhan, baik fosil ataupun bukan. Nah, koleksi dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Nah, ini sebuah paragraf yang dimana sudut pandang untuk teks laporan hasil observasi ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua sekarang isinya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, rinci bagian-bagiannya dan objek.
Nah, maksudnya di sini adalah sistematis. Di mana sistematisnya? Baik, kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Nah, yang mananya sistematis? Satu, dia menyimpan dulu, kemudian setelah disimpan dirawat, setelah dirawat diamankan dan dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga sekarang, hasil observasi dan analisisnya dianalisis secara sistematis. Nah, kita lihat paragraf berikut. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Nah, paragraf ini menyatakan bahwa kulit manggis itu sudah melalui pengamatan, penelitian, kemudian dianalisis, sehingga para ilmuwan tahu bahwa di dalam kulit buah manggis terdapat kandungan-kandungan yang kita sudah tahu tadi, bahwa terdapat lemak, protein, karbohidrat, dan sudah diketahui berapa persen kandungan yang ada di dalamnya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, contoh paragrafnya seperti ini. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohonnya rata-rata mencapai 6-25 meter. Kemudian daunnya rimbun, rapat. Kemudian daunnya berlawanan, tangkai daunnya pendek. Nah, kita bisa buktikan kalau kalian pernah melihat pohon manggis, maka fakta ini ada di dalam pohon manggis itu. Jadi pohon manggis itu pasti tinggi, tidak ada yang rendah, gitu ya. Baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa isi teks laporan hasil observasi yang pertama adalah sudut pandang ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua objeknya dibahas dengan sistematis, yang ketiga hasil observasinya dianalisis, kemudian fakta-faktanya dibuktikan secara ilmiah. Nah, sampai sini anak-anak, apakah kalian paham untuk materi hari ini? Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, sekarang tujuan teks hasil observasi. Nah, teks hasil observasi itu bertujuan untuk menjelaskan suatu objek secara ilmu pengetahuan. Nah, kalian dapat melihat contohnya ya. Yang berikut, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah terdapat definisi. Nah, definisi itu kata kuncinya dia menggunakan kata hubung adalah, ialah, merupakan, yakni. Nah, kalau kalian mendapatkan kata hubung itu, maka dia merupakan definisi. Yang berikut, menggunakan istilah. Nah, di dalam teks hasil observasi itu banyak terdapat istilah-istilah dalam bidang tertentu sesuai dengan objek yang dibahas. Nah, ini contohnya misalnya ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, terdapat klasifikasi. Nah, ini contohnya, museum berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Nah, berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Nah, kata hubung yang digunakan adalah berdasarkan, dibagi, dibedakan. Nah, kalau kalian mendapatkan kata-kata tersebut atau kata-kata hubung tersebut, maka dia termasuk klasifikasi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri teks laporan hasil observasi: 1. Benar terdapat istilah. 2. Terdapat definisi. 3. Terdapat kalimat klasifikasi. Nah, anak, sebagai tugas kalian
Kalian bisa membaca buku siswa bahasa Indonesia berjudul Hutan Bakau di halaman 125 dan 126. Kemudian kalian menjawab pertanyaan apa tujuan dari teks tersebut. Ketiga, daftarlah istilah-istilah yang terdapat pada teks tersebut. Keempat, temukan kalimat klasifikasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dan 5, tulislah ciri-ciri teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Ya. Nah, bersama Bapak Ibu kalian bisa membuat peta konsep, kata hubung yang digunakan untuk definisi apa, kemudian ciri-ciri teks LHO itu apa, kemudian isi dari teks LHO itu apa. Ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang teks laporan hasil observasi pada pertemuan pertama yang membahas tentang isi teks LHO, tujuan teks LHO, dan ciri-ciri teks LHO. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita dapat belajar untuk pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, demikian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan